Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang saya hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, siang ini kita dapat berkumpul bersilaturahim untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kita yang insyaallah pada hari ini kita akan membahas mengenai al-'afw, bagaimana menjadi pribadi pemaaf. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kehidupan ini tentu setiap orang pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Termasuk kita bekerja di tempat kita ini tentu pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran. Maka setiap orang yang melanggar supaya ada efek jera tentu harus diberi sanksi. Kalau dia melanggar aturan Allah, maka Allah yang memberikan sanksinya. Kalau melanggar aturan perusahaan, maka perusahaan yang memberikan sanksi. Termasuk kalau melanggar kepada seseorang, maka seseorang itu yang memberikan hukum kepada orang itu. Tapi ada satu hal dalam Islam, itu ada yang disebut dengan al-'afw, memberikan maaf. Nah, bagaimana kaitannya menjadi pribadi yang pemaaf ini? Bagaimana kita menyikapi terhadap orang yang pernah berbuat salah, baik kepada kita atau mungkin perusahaan milik kita, atau bagaimana Allah pun memaafkan orang yang pernah berbuat salah. Jadi kita harus ingat bahwa Allah itu adalah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Bahkan Allah mengampuni dosa-dosa hambanya kalau hambanya mau bertobat, mau kembali. Begitu juga kita dalam kehidupan manusia, kita bisa memberikan maaf kepada orang kalau orang itu juga tentunya mau berubah, atau secara tidak langsung kita memberikan kesempatan sebagai bentuk toleransi kepada orang itu mau berubah dengan kita memberi maaf. Termasuk kita di rumah, mungkin kita punya asisten rumah tangga atau mungkin pembantu. Di situ dia pernah berbuat salah, berbuat hilaf, maka kita sebagai juragannya, sebagai atasannya, kita pun harus mampu menjadi pribadi yang pemaaf kepada yang berbuat salah itu. Bapak dan Ibu sekalian, nah tentunya dikaitkan dengan tema besar kita bahwa bekerja pun tentunya harus dengan cinta. Itu di situ salah satunya adalah ada bentuk al-'afw. Bagaimana kita memberikan maaf kepada orang yang pernah berbuat salah atau berbuat khilaf. Bahkan ini di dalam Al-Quran surah Al-Imran tadi disebutkan, ya, surah Al-Imran ayat 133, 134, ini menjadi salah satu indikator orang yang bertakwa, orang yang memaafkan itu. Sekalipun tentunya tingkatan-tingkatan takwa di situ jelas, ya. Kalau baru mampu menahan amarah, ya, kalau ada orang pernah berbuat salah kepada kita, lalu di situ wal kaziminal ghaiz, kita mampu menutupi kesalahannya, menahan amarah itu. Kalau dianalogikan dalam sebuah kertas, ada tulisan yang salah, maka tulisan yang salah itu baru ditip X. Ya. Jadi menahan amarah.
Suatu saat ketika tipeknya hilang, maka kesalahan itu muncul lagi. Jadi orang yang menahan amarah itu boleh jadi dia menahan pada saat itu, tapi suatu saat akan muncul rasa marahnya. Contoh si A minjem uang ke si B misalnya. B minjem uang nggak dikasih. Kata si A ya nggak apa-apa, tapi dalam hatinya ada ngedumel, awas lu kalau entar butuh. Ya. Meningkat lagi, wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalau al-afu ini bimana al-mashu, menghapus. Kalau dianalogikan dalam sebuah kertas ada tulisan yang salah, kalau tadi tulisan yang salah itu baru ditipek, sekarang tulisan yang salah itu dihapus dengan penghapus. Hilang tulisan yang salahnya, tapi biasanya ada bekasnya. Gitu ya. Memaafkan itu, tapi biasanya ada bekasnya. Contoh si A minjem uang ke si B, janji bayar 1 bulan, 2 bulan nggak bayar, 3 bulan nggak bayar, pas bulan ke-6 baru bayar, maaf saya baru bayar sekarang. Lalu kata si B, nggak apa-apa dimaafkan, cuman kamu kalau minjem lagi nggak bakal dikasih, biasanya begitu. Maka tingkatan yang paling hebat itu adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Dia mampu berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat salah. Jadi dalam hal ini Bapak dan Ibu, kalau dianalogikan tadi dalam sebuah kertas ada tulisan salah, bukan hanya ditipek, dihapus dengan penghapus, tapi kertasnya yang disobek-sobek diganti dengan kertas yang baru. Nah itu kalau wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, setidak-tidaknya kita memberikan maaf, tapi tentu ada persyaratan di situ. Ya. Katakanlah bawahan kita punya kesalahan, kita memberikan maaf supaya dia tidak, dengan syarat tidak mengulangi kesalahan itu. Jadi selalu ada syarat kalau al-afu itu. Ada bekasnya lah, ada efek di situ. Ya mudah-mudahan saja dengan diberikan toleransi, dengan diberikan maaf itu orang itu mau berubah. Gitu. Sebab kalau tidak ada perubahan, buat apa kita terus memberi maaf? Kita punya pembantu di rumah berbuat kesalahan, tentu kita tegur, tapi kita beri maaf dia, beri kesempatan dia untuk berubah, untuk merubah dirinya, untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi sekali lagi ini salah satu bentuk dalam Islam itu al-afu itu memaafkan. Nah, ini menjadi pribadi pemaaf ini. Lalu bagaimana kiat-kiat menjadi pemaaf itu? Karena setiap hari kita pasti bertemu di rumah, di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, ada saja mungkin orang yang bikin kesel kita, yang kadang-kadang memancing emosi kita. Maka kiat-kiat menjadi pemaaf itu diantaranya yang pertama bisa mengendalikan amarah. Ya. Jadi sebelum kita memberi maaf itu kita harus mampu wal kaziminal ghaiz, mampu mengendalikan amarah kita, emosi kita. Nah, bagaimana cara mengendalikan marah itu? Rasulullah SAW mengajarkan ketika beliau menghadapi sahabat yang pemarah, beliau nasihatnya cuma satu, la taghdab, jangan marah. Nah, ini pun tentunya bagi kita di rumah, di masyarakat, di tempat kerja, dimanapun, bagaimana kita tidak mudah terpancing emosi kita. Makanya di antara kiat menjadi pemaaf itu bisa mengendalikan amarah. Wal kaziminal ghaiz. Nah, bagaimana cara mengendalikan amarah itu? Salah satu yang diajarkan Allah itu adalah membaca ta'awud untuk meredakan emosi itu. Jadi itu kan sebetulnya rasa marah itu timbul dari setan. Jadi jika setan menggoda maka berlindunglah kepada Allah. Jadi kalau kita misalnya sedang marah, mau marah terpancing, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi bagaimana saya sudah baca ta'awud tapi masih marah juga? Yang kedua kata Nabi, mengubah posisi. Jadi kata Nabi, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Fa inna dhahaba anhu al-ghadab wa ila falyabtajih. Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan berdiri, kalian marah dalam keadaan berdiri, maka kata Nabi, duduklah dia. Jika dengan itu kemarahan menjadi hilang, itulah yang diharapkan. Tapi kalau misalnya sudah duduk masih belum juga hilang, maka berbaringlah, hadis riwayat Abu Dawud. Jadi Bapak dan Ibu, kita itu kalau memang sedang marah itu, kalau memang posisi kita sedang berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Gitu kan? Kalau kita mah kadang-kadang terbalik Bapak Ibu ya, kalau misalnya lagi marah pas duduk, lain jadi berbaring, ada jadi berdiri. Naon itu kan gitu kan.
Kalau misalnya di rumah atau dimanapun ketika kita marah teh, yang tadinya sedang duduk dia jadi berdiri. Seharusnya sedang berdiri jadi duduk. Wah, masih menggebrak meja juga marah, berbaring. Piraku keur berbaring mah dek tetejeh kan nggak mungkin gitu. Nah itu juga Nabi menyatakan seperti itu. Nah ini juga pasti di setiap hari kita mendapatkan itu. Kata Nabi rubah posisi. Lalu yang ketiga, bagaimana kiat mengendalikan marah itu? Hentikan bicara. Wa idza ghadibta faskut, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita sedang marah, diam. Ini. Ya. Kalau kita pas marah, diam saja, nggak usah bicara. Biasanya kalau orang yang sedang marah bicaranya kemana-mana itu. Ya. Bahkan yang tidak bisa mengendalikan sampai keluar bahasa-bahasa binatang kan. Gitu. Di jalan raya atau di mana kita diam. Atau yang keempat, cara mengendalikan amarah itu adalah dengan berwudu. Ya, dengan berwudu itu juga akan menghilangkan rasa marah juga. Dan yang kelima, cara mengendalikan marah itu dengan sholat. Nah ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tidak ujuk-ujuk kita menjadi seorang pribadi yang pemaaf, bisa memberikan toleransi kepada sahabat kita, bawahan kita, kalau kita sebelumnya tidak bisa mengendalikan amarah. Ya. Jadi ini memang sebuah proses, tidak ujuk-ujuk kita jadi pemaaf pasti. Nah makanya, tapi kalau orang bisa mengendalikan amarah, insya Allah kesananya pun dia akan menjadi pribadi yang pemaaf. Tapi diawali dengan bagaimana ya dia mampu mengendalikan amarah. Bahkan Rasulullah menyatakan, barang siapa yang mampu menahan kemarahan, padahal ia mampu melampiaskannya, ya, tapi dia tahan, maka Allah akan memanggilnya dan mempersilahkan kepadanya untuk memilih bidadari yang dikehendakinya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah ini orang yang mampu mengendalikan amarah itu. Sebetulnya dia mampu dan wajar kalau dia marah, tapi dia tetap menahan amarahnya. Maka Allah akan memanggilnya dan nanti menyediakan bidadari untuknya di surga. Subhanallah. Walaupun jadi Bapak dan Ibu tidak ada dalil kalau menahan amarah itu bakal TBC, nggak ada ya. Orang selalu menyatakan kalau ditahan amarah, nah ini bagaimana? Apakah di jalan atau di mana? Paling kita istighfar, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah makanya kita pun dianjurkan oleh Nabi sering dawamul wudu itu di situ supaya tidak cepat terpancing emosi. Kita banyak sholat sunat juga. Nah ini termasuk hati-hati dalam menjaga lisan juga dijaga. Nah ini diantara mengendalikan marah itu. Lalu selanjutnya kiat menjadi pemaaf itu di samping mengendalikan amarah, yang kedua adalah meredam egoisme. Jadi bagaimana meredam egoisme itu? Jadi jangan sampai kita ingin menang sendiri, ingin benar sendiri, merasa paling benar, merasa paling hebat. Nah itu kalau orang yang egois itu sulit untuk menjadi pribadi pemaaf. Jadi di mata dia kalau sudah salah teh salah itu. Itu kalau sudah ainus suhat sudah seperti itu. Jadi pandangannya selalu negatif saja. Jadi orang kalau diawali dengan kesal kepada seseorang, Bapak Ibu selalu ainus suhat. Ya. Sekalipun dia melakukan yang benar, pasti selalu dikomentar. Ya. Seperti Luqman pernah mengajarkan kepada kita, beliau ketika dengan anaknya membawa seekor keledai itu, orang komentari karena orang itu sudah ainus suhat. Pada saat itu pertama anaknya yang naik keledai, Luqman yang menuntun keledai itu. Orang komentar. Anak macam apa itu, nggak sopan. Anaknya enak-enak naik keledai sementara ayahnya suruh nuntun. Akhirnya dirubah posisi, Luqman yang sekarang naik keledai itu anaknya disuruh nuntun, masih salah juga. Bapak macam apa itu? Enak-enak naik keledai anaknya disuruh nuntun. Akhirnya Luqman dan anaknya naik keledai itu, masih salah juga. Ini orang nggak tahu diri banget, udah keledai itu pendek dinaikin oleh dua orang lagi. Salah. Akhirnya turun dua-duanya Pak. Diomongin lagi nanaonan atau mau keledai itu ditaikan mah. Nah ini jadi kita pun sama, kalau orang sudah benci Pak, apapun dilakukan selalu salah. Tapi sebaliknya kalau sudah ainur ridho, kalau orang itu sudah dapat ridho, dicintai, melakukan apapun, iya nggak apa-apa benar. Selalu apologetik dibela. Padahal dia melakukan kesalahan tapi dibela. Gitu. Ya. Nah ini juga tentunya, nah makanya kembali kepada yang tadi, kita harus bisa meredam egoisme. Nah dengan cara apa? Misalnya saling memberi hadiah ya. Jadi antar teman, antar sahabat, kalau di rumah mungkin suami istri, orang tua dengan anak.
Lalu kalau sudah saling memberi hadiah, hargai pemberiannya, jangan meremehkan pemberian. Ini luar biasa ya. Apalagi kalau itu sudah pemberian Allah. Jadi pemberian Allah itu bisa bentuknya bisa mahabbah, bisa cinta, bisa yang lebih tinggi rahmat. Nah kalau sudah rahmat Allah, Bapak dan Ibu sekalian, subhanallah, itu rahmat Allah itu adalah kasih sayang Allah yang menjadikan Allah pun memaafkan kesalahan kita. Lalu di situ yang luar biasanya, Allah memberikan surga sekalipun amal kita tidak cukup. Itu rahmat. Makanya Rasul sendiri menyatakan kalau hanya mengandalkan amal solehnya saja tidak cukup kalau tidak ada rahmat Allah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kita tentu berupaya untuk melakukan ahsanu amala, tapi hati-hati ketika kita merasa paling alim, merasa paling hebat, orang lain salah, itu yang mengakibatkan kita sulit. Sesungguhnya yang menjadikan kita bisa masuk surga itu adalah rahmat Allah. Di surga bukan milik satu golongan, bukan milik satu kelompok, sehingga orang hari ini mudah, saya surga, kamu neraka, saya surga. Tidak bisa ya. Boleh jadi mungkin orang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Seperti analoginya Bapak dan Ibu sekalian ini ya. Makanya berikan penghargaan di situ, lalu melatih diri untuk selalu tawadu ini. Jadi bagaimana melatih diri untuk selalu tawadu itu, ketika kita takbiratul ihram itu harusnya dipahami Allahu Akbar. Jadi ketika orang memahami takbir, berarti Allah yang maha besar, kita ini kecil. Kita sekarang berada di Masjid Darul Ihsan. Masjid Darul Ihsan ini ada di kota Bandung. Kota Bandung ini kecil, adalah salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Jawa Barat pun kecil, salah satu provinsi ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa pun kecil, salah satu pulau yang ada di Indonesia. Indonesia pun bagian dari Asia Tenggara, Asia Tenggara bagian dari Asia. Asia pun salah satu benua di bagian dunia. Begitu lihat bumi ini ternyata kecil dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Jadi kalau kita hanya berada di Masjid Darul Ihsan sekarang, kecil banget, apa yang mesti kita besarkan? Sekalipun Bapak dan Ibu sekalian, kalau sudah merasa besar, sulit untuk mengecilkan diri kita. Nah itu yang harus dilatih, merasa tawadu. Jadi Allah yang maha besar. Sekarang banyak orang yang teriak takbir Allahu Akbar, tapi tidak paham. Di satu sisi dia mengagungkan Allah, tapi dia juga masih mengagungkan dirinya sendiri. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, apapun fasilitas yang Allah berikan kepada kita, baik itu umur kita, ilmu, harta, dan seluruh anggota tubuh kita ini, semuanya harus menjadi sarana untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan diri kita sendiri. Seperti kita dititipkan harta, bukan untuk mengagungkan diri kita sendiri. Agungkan Allah dengan cara apa? Infak, sedekah, keluarkan zakat, santuni anak yatim, fakir miskin. Agungkan Allah dengan itu, bukan mengagungkan diri kita sendiri. Sementara hari ini banyak orang baru dititipkan harta aja, wah, tiap hari ngobrol. Sebenarnya aku nggak mau renov rumah, cuman tanggung. Wah, sebenarnya aku nggak mau ganti mobil, tapi nyonya lah pingin. Wah, ngobrol aja. Ya, ges giung tengah dingin nanti. Kemarin orang-orang kaya di negara kita begitu banyak yang sombong, begitu Raja Salman datang, Pak, jerempai. Tadinya wah saya hebat kalau ngomong, begitu Raja Salman datang ke sini, bawa bekal sendiri, nggak menyusahkan yang punya rumah, jerempai. Tadi namakan baru punya pangkat sedikit ya, kita ada Raja Salman. Makanya kita juga hati-hati, kita jangan selalu merasa paling hebat, ternyata ada orang yang lebih hebat dari kita. Itu teh baru sesama manusia, apalagi dibandingkan dengan Allah. Makanya apa yang mesti kita sombongkan? Ya. Jadi biasa-biasa saja, jadi khawatir nanti ternyata ada orang yang lebih. Nah ini menjadi belajar tawadu itu. Nah Bapak dan Ibu sekalian, itu diantara kiat untuk menjadi pribadi yang pemaaf. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana hikmah menjadi seorang yang pemaaf itu? Ya tentunya kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjadi seorang yang pemaaf. Tentu Allah akan memberikan sesuatu kepada kita. Di antaranya orang yang pemaaf itu akan mendapatkan penghargaan langsung dari Allah. Ya dalam surah Asy-Syura ayat 40 itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha
fa ajruhu 'ala Allah innallaha la yuhibbuz zalimin. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi sekalipun kejahatan mesti dibalas, tapi kalau orang itu mau memaafkan, bahkan dia berbuat baik kepada orang yang berbuat salah, maka Allah yang akan langsung membalasnya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya orang pernah berbuat salah kepada kita, itu kesalahan dosa dia. Kita jangan terpancing berbuat dosa lagi. Ya. Contoh misalnya Bapak masuk ke mall, ke toko, tiba-tiba pelayannya jutek, judes ya. Ya, kita tidak usah terpancing jadi marah, itu mah dia aja, urusan dia dengan Allah. Sementara kita jangan sampai terpancing untuk marah. Ada orang yang mungkin sikapnya kepada kita kurang ramah, itu dosa dia. Kita jangan sampai terpancing untuk menjadi tidak ramah kepadanya. Tapi bagaimana kita tetap ramah, walaupun Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya sikap seperti ini itu mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk diamalkan. Indah untuk didiskusikan tapi rumit untuk dilaksanakan, seperti itu ya. Apalagi kalau yang melakukan itu misalnya bawahan kita ya. Apalagi yang melakukan itu adalah orang yang mungkin di bawah kendali kita, begitu mudah. Kadang-kadang salah sedikit juga wah marahnya. Kadang-kadang kan anak kita misalnya handphone kita seberapa, begitu jatuh sama anak, waduh marahnya luar biasa. Tidak berpikir bahwa bagaimana efeknya di situ. Nah makanya orang yang mendapat menjadi pemaaf itu hanya Allah yang akan memberikan tanggungan. Lalu yang kedua, kalau orang itu menjadi seorang yang pemaaf, maka dia termasuk salah satu orang yang bertakwa tadi itu. Jadi di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi menghapus kesalahan orang lain. Dia tidak mengingat-ingat kembali, sudahlah yang sudah mas sudah, yang penting ke depan bagaimana memperbaiki hubungan kita. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, orang yang memaafkan itu akan mendapatkan ampunan Allah. Ya. Jadi dia ketika dia mau memaafkan seseorang, Allah pun akan memaafkan. Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya. Itu yang hebatnya. Jadi Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Jadi kalau kita mudah memaafkan, Allah pun akan mudah memaafkan kita. Tapi sebaliknya kalau kita dendam dan lain sebagainya, sementara sebetulnya kita sendiri banyak dosa, banyak kesalahan. Maka kalau kita sadar diri bahwa kita ini penuh dengan dosa, ketika kita sering memaafkan, Allah pun akan mudah memaafkan dosa-dosa kita. Lalu yang keempatnya, orang yang selalu memberikan maaf itu, dia akan menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan sedekah itu tidak akan mengurangi harta, dan Allah akan menambah kemuliaan kepada hamba-hamba yang memiliki jiwa maaf, serta Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang rendah hati. Jadi ternyata luar biasa itu tiga rangkaian ya. Orang yang sering sedekah, lalu dia juga sering memberikan maaf, di satu sisi dia rendah hati, maka itu balasannya Allah. Hartanya tidak akan pernah kurang, lalu dia juga menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Selanjutnya dia itu rendah hati, tawadu, Allah yang mengangkat derajatnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bersedekah tidak akan mengurangi harta. Ketika kita memaafkan kesalahan orang tidak akan mengurangi kemuliaan kita, kewibawaan kita. Bahkan orang akan lebih segan, Allah pun memuliakan. Dan ketika kita tawadu, kita tidak akan rendah derajat kita, Allah yang akan mengangkat derajat kita. Tapi orang hari ini kadang-kadang berpikir dengan kemegahannya, dengan kejayaannya, terkadang-kadang dia hanya memamerkan harta tapi sedekahnya enggak. Tetap aja sekalipun dia orang kaya, ketika dia tidak pernah sedekah, tidak pernah dia menengok kanan dan kiri, banyak orang yang ngomongin. Ya, ketika dia orang yang sangat berwibawa, tapi ketika ada siapapun bawahannya melakukan kesalahan, tapi ternyata dia tidak mau memaafkan, tiada maaf bagimu, orang itu malah jadi tambah benci. Dan ketika orang sombong dan takabur, ternyata orang itu bukan dekat, ingin jauh, malas menghadapi orang-orang yang sombong itu. Apakah dengan hartanya, dengan ilmunya, ya, atau dengan jabatannya ini. Dan yang terakhir tentunya,
ternyata memberikan maaf itu nilainya itu bisa lebih baik daripada sedekah. Ya. Jadi qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah itu maha kaya lagi maha penyantun. Hati-hati, ini kita juga kalau misalnya kita tidak bisa memberikan sesuatu, bukan mengejek orang yang minta bantuan, tapi bagaimana kita santun. Mohon maaf, saat ini saya belum bisa membantu. Kata-kata yang santun, kata-kata maaf itu lebih baik ketimbang kita memberi tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Ya. Jadi seperti bapak ke istri, istri minta sesuatu misalnya, maaf mam ya belum bisa ngasih hari ini, insya Allah nanti kalau ada rezeki doakan bapak. Itu lebih baik ketimbang kita ngasih aduh terus beakeun kumaneh kabeh itu. Jadi kadang-kadang kita ngasih sesuatu ini harus betul-betul. Nah, mudah-mudahan saja bapak dan ibu sekalian ya, ketika bekerja dengan mahabbah, dengan cinta, dengan rasa syukur, insya Allah akhirnya kita tidak banyak mengeluh ya, dinikmati, disyukuri, enjoy dimanapun posisi kita saat ini. Karena memang ya kalau bekerja tanpa dilandasi dengan rasa cinta ya susah, akhirnya yang ada marah-marah ya, melihat kesalahan itu wah, nah ujung-ujungnya saling sikut. Nah kita tidak ingin seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita bekerja dengan cinta karena Allah, lalu sikap kita pun tentunya santun, insya Allah ini akan menjadikan rahmat Allah turun kepada kita. Jadi mengundang rahmat Allah itu salah satunya itu adalah dengan kita berbuat baik kepada sesama. Terakhir saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu sekalian, jadi jangan sampai kita menyatakan kata-kata tiada maaf bagimu. Pokoknya aku tidak akan pernah memaafkanmu, apalagi sampai kata-kata sampai ke 7 turunan. Ini hati-hati. Ya. Suatu saat kita pun akan membutuhkan dia. Makanya kalau ada yang salah, beri maaflah dia. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf sehingga kesolehan kita setiap hari bertambah insya Allah. Terima kasih dan mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.